Bapak Ibu semua dalam seri API World Bidai Podcast yang sangat luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Acara dipandu oleh Ibu Dianita bersama narasumber kita Bapak Dr. Muhammad Sahlan yang telah berhasil menduniakan propolis Indonesia lewat kerjasama penelitian dengan pakar-pakar propolis dunia. Beliau juga telah menghasilkan banyak paten penelitian berkaitan dengan aneka produk propolis dari Kampus Kuning Universitas Indonesia. Beliau berkarya untuk memajukan perlebahan Indonesia. Mari kita saksikan diskusi yang menarik dengan Bapak Dr. Muhammad Sahlan yang dipandu Ibu Dianita. Selamat mengikuti Salam API Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Muhammad Sahlan. Pak Dr. Muhammad Sahlan. Maaf ya. Apa-apa aja. Pak Didi, terima kasih kehadirannya secara virtual dalam rangkaian acara World Bidai, menyambut World Bidai tanggal 20 Mei 2021 yang diadakan oleh Asosiasi Perlebahan Indonesia. Nah, hari ini kita ingin berdiskusi nih sama Pak Sahlan sebagai salah satu peneliti propolis kita nih di Indonesia. Nah, pastinya banyak teman-teman nih, terutama pegiat perlebahan yang ingin tahu Pak Sahlan ini dulu awal mulanya kenapa kok bisa tertarik sama propolis gitu kan. Padahal kan dulu waktu Pak Sahlan mulai masih belum banyak orang yang interest terhadap propolis ya Pak, masih banyak ke madu gitu ya. Iya, betul. Masih sedikit pada saat itu. Bisa diceritain ya. Pak, gimana awal mulainya gitu? Iya, sebenarnya saya mengenal propolis itu waktu pertama kali saya kerja ya. Pertama kali kerja, saya dikenalkan beberapa produk herbal, salah satunya propolis gitu ya. Cuman waktu itu karena saya memang mau sekolah lagi, saya tuh sekolah, udah nggak ada lagi pemikiran untuk penelitian tentang propolis. Tapi memang pada saat itu ada ketertarikan ya, sekitar tahun 2004, 2003, 2004 ya, atau 2004, 2005 awal, itu akhir saya mengenal tentang propolis. Nah, setelah saya masuk menjadi dosen, tentu saya kan mencari topik-topik penelitian yang ingin digarap begitu ya. Nah, kemudian terpikir memang ada beberapa topik ya, topik tentang memang S3 saya di bidang protein, banyak tentang salah satunya penelitian protein. Kemudian memang kita buat menjadi 3 kategori penelitian. Penelitian yang futuristik istilahnya. Jadi istilahnya kalau mau dihilirisasi atau dipakai oleh masyarakat dalam jangka panjang mungkin ya, kita berpikirannya mungkin ini 20-30 tahun yang akan datang baru bisa kita hilirisasi atau komersialisasi begitu. Nah, kemudian penelitian yang jangka menengah dan penelitian yang istilahnya dalam 1 tahun kita sudah bisa menghasilkan produk atau menghasilkan inovasi yang bisa segera dihilirisasi atau dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk yang pas ini saya memilih pada saat itu kita mencoba propolis begitu. Karena propolis ini memang sudah dikenal di masyarakat, tinggal kita melihat apakah kita bisa improvement terutama tentang propolis Indonesia. Itu latar belakangnya. Kemudian yang kedua latar belakangnya adalah propolis ini kan produk lebah ya. Lebah ini adalah salah satu binatang yang memang sudah di-state di dalam Al-Quran begitu ya, di dalam kitab suci. Oleh sebab itu, saya lihat ini potensinya kita hanya mengeksplor sebenarnya, bukan
meneliti memang benar-benar menemukan sesuatu yang baru, tapi mengeksplor binatang yang memang sudah di-granted lah ya, di-granted oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mukjizat ataupun keistimewaan dari produk tersebut. Nah, salah satunya adalah propolis. Kemudian yang ketiga, setelah saya coba lihat di penelitian-penelitian tentang propolis, penelitian propolis ini banyak pada saat itu tahun 2010, sekitar 2000-an lah, 2000-an paper di PubMed itu berbicara tentang propolis gitu. Nah, sehingga tapi sedikit sekali propolis tentang Indonesia, bahkan mungkin bisa dikatakan hanya 1-2 paper yang membahas tentang propolis dari Indonesia, kebanyakan dari Brazil, kemudian dari Eropa gitu ya, kadang ada New Zealand, kemudian Australia. Indonesia sangat sedikit. Itu yang menjadi kenapa penelitian tentang propolis ini menarik buat saya gitu. Kayak begitu latar belakang. Nah, itu kemudian kan Pak Sahlan meneliti propolis itu kan nggak sendirian ya Pak, ada kolaborasi dengan peneliti internasional juga, terutama dari Jepang kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Nah, itu bagaimana dulu Pak Sahlan bisa memulai kolaborasinya, terus kenapa sih harus dikolaborasikan gitu dengan peneliti internasional? Iya, jadi pertama kali kita mau go internasional itu di tahun 2015 ya kalau tidak salah, 2013 apa? 2004, 2015 ya, 2013 atau 2015 kalau tidak salah. Ya 2015. Nah, dengan konferensi di Apimondia waktu di Korea Selatan. Kita mau coba go internasional. Tapi pada saat itu kita memang tidak terlalu banyak bertemu dengan aktivis-aktivis pelebahan pada saat itu. Nah, aktivis-aktivis propolis. Kan itu di Apimondia kan hanya pelebahan secara umum, secara global. Nah, tapi pada saat itu kita dapat informasi bahwa ada propolis conference gitu. Nah, yang diselenggarakan di Inggris pada saat itu di Skotlandia. Nah, di situ saya tertarik untuk ikut untuk melakukan penelitian di situ, melakukan konferensi atau pertemuan di UK di Skotlandia. Nah, pada saat yang bersamaan saya punya bimbingan yang sudah lulus. Dia menuliskan S2 di Cambridge University. Nah, yang di Cambridge University ini, bimbingan ini juga tertarik untuk meneliti tentang propolis. Nah, itu dia bekerja sama dengan namanya Dr. David Watson. Nah, David Watson ini yang orang Skotlandia itu. Nah, disitulah saya mulai kita kerjasama dengan Cambridge, kita kerjasama dengan Skotlandia gitu. Tapi sebagai istilahnya pemulanya saya ikut propolis conference yang pertama kali, ya. Jadi pertama kali itu di Skotlandia. Nah, kemudian di situ saya ketemu banyak peneliti-peneliti khusus tentang propolis gitu ya. Saya udah kerjasama dengan Inggris, saya udah kerjasama dengan di Inggris itu dengan Glasgow University, bukan Glasgow, dengan Strathclyde University di Glasgow, kemudian dengan Cambridge University. Nah, di situ saya ketemu dengan Profesor Kumazawa dari Jepang. Nah, Profesor Kumazawa ini sangat tertarik dengan propolis Indonesia, karena beliau itu memang meneliti tentang propolis di seluruh dunia, mencari sumber tanaman dari propolis tersebut dari mana begitu. Misalkan di Brazil itu asalnya dari mana sebenarnya propolis yang green propolis sama red propolis itu asal tanamannya dari mana. Nah, beliau menemukan asal dari tanaman-tanaman tersebut. Beliau petakan di Eropa, di Jepang, di Okinawa, kemudian di Thailand gitu ya. Nah, jadi ketika ada informasi tentang Indonesia dia sangat tertarik. Nah, dari situ kita intens sampai sekarang kita melakukan kerjasama penelitian dengan Profesor Kumazawa gitu. Dan kita dapat hibah dari pemerintah Jepang untuk penelitian ini gitu. Sampai sekarang. Oh, jadi hibahnya justru malah dari pemerintah Jepang ya Pak? Iya, dari pemerintah Jepang, dari pemerintah Indonesia juga banyak. Artinya kita udah beberapa kali mendapatkan hibah penelitian
tentang propolis Indonesia kerjasama dengan Jepang, terutama dengan program World Class Professor. Jadi Profesor Kumazawa ke sini, saya juga ke sana gitu. Jadi programnya atau penelitiannya yang sudah dikerjasamakan itu diantaranya apa aja tuh Pak? Kita kerjasamanya kalau dengan Cambridge itu kita melihat potensi propolis Indonesia sebagai anti cancer pada saat itu, anti angiogenesis, tapi lainnya potensi untuk anti cancer. Kemudian dengan yang Strathclyde kita ada paper lagi itu untuk anti inflamasi. Dari anti inflamasi, bahkan ini salah satu alasan kenapa bahwa propolis kita itu bisa menekan badai sitokin ya. Itu hasilnya dari Strathclyde seperti itu. Kemudian kalau dari Jepang, kita punya beberapa penelitian, bahkan yang sekarang ada pun, kita menemukan beberapa senyawa baru dari propolis yang dari Sulawesi. Gitu. Bahkan yang sekarang, mungkin sekarang kita lagi nulis, kita menemukan lagi senyawa baru dari propolis dari Lombok. Begitu. Itu juga dengan Jepang? Dengan Jepang, karena memang spesialis Jepang itu spesialis menemukan sumber tanamannya. Okay. Nah, cuman kalau di Sulawesi belum ketemu tanamannya, tapi kalau dari Lombok malahan lebih cepat kita udah nemukan sumber tanamannya dari mana gitu. Kalau dari Sulawesi kayaknya baru waktu itu yang jenis lebahnya ya Pak ya? Jenis lebahnya sama senyawa-senyawa baru. Senyawanya. Propolis. Tapi bukan dari spesifik tanaman apa gitu ya, belum ya? Masih diperkirakan lah, tapi masih belum ketemu. Maaf, tadi yang anti-inflamasi kerjasamanya dengan apa Pak? Strathclyde University. Strathclyde University. Itu di Skotlandia, di Inggris tapi di daerah Skotlandia. Itu sama Profesor David Watson. Itu salah satu bengawan di propolis lah ya. Kan ada David Watson, ada Kumazawa, ada dari Bulgaria itu saya lupa. Kemudian dari Brazil itu juga ada Alexander ya kalau nggak salah. Itu begawan. Aku kan di Cina juga ada sebenarnya. Cuman di Cina kita belum intens dengan. Kemudian dari hasil penelitian tadi tuh Pak, ada nggak yang sudah diwujudkan jadi produk atau dikembangkan jadi produk turunan propolis yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat gitu Pak? Iya, jadi kalau untuk yang propolis ini karena kan memang ini termasuk yang fast track lah istilahnya ya. Jadi yang cepat untuk bisa diserap di masyarakat, kita sudah punya mungkin sekitar 15 paten lah ya, sudah kita paten dan sebagian besar sudah granted dan beberapa memang sudah dikomersialkan ya. Sudah dikomersialkan, kita kerjasama dengan beberapa perusahaan. Kita punya dengan PT salah satu perusahaan di Serpong, PT Inbiotech ya, dia memproduksi propolisnya. Kemudian sekarang juga kita kerjasama dengan PT Fitokemindo itu untuk memproduksi propolis dalam bentuk powder gitu ya, dalam bentuk powder tapi yang dienkapsulasi. Nah itu sudah kita patenkan dan sudah dalam tahap, beberapa sudah komersial, beberapa dalam tahap persiapan komersial. Kalau dari suplai bahan bakunya sendiri, Pak, ada kesulitan nggak, Pak? Maksudnya kebanyakan itu dari propolis lebah apa gitu. Terus kalau yang sekarang sedang mulai banyak dikembangkan oleh orang Indonesia kan dari kelulut ya. Tapi kan kondisinya kelulut itu memang karena tubuhnya lebih kecil juga, terus produksi propolisnya juga kan belum terlalu banyak nih. Itu untuk suplainya sendiri gimana tuh Pak? Supaya bisa menjadi bahan industri? Saat ini malahan kita sudah masih oversupply ya. Malah oversupply ya? Masih oversupply dengan justru dari kelulut ya. Dari kelulut ini karena memang produksinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan dari lebah apis ya. Dari lebah apis ini di kita memang belum membudaya sehingga produktivitasnya tidak begitu banyak. Gitu. Tapi kalau dari kelulut kan karena memang dia produksinya terus-menerus dan ketika panen madu juga kita bisa ambil, maka jumlahnya banyak. Gitu. Saat ini kita masih dalam kondisi oversupply sebenarnya. Dan kita juga belum mengeksplor daerah lain ya, seperti misalkan Lombok aja kita belum, gitu ya. Kemudian Sumatera, Jawa, gitu. Kalimantan juga belum kita eksplor.
Jadi Masih banyak supaya itu dari daerah mana aja tuh Pak sampai saat ini? ya. Kalau saat ini kami dari Sulawesi dulu ya, karena fokus tadi, karena propolis ini kan berbeda karakternya setiap daerah, Mm-mm. sehingga kita harus fokus dulu untuk meneliti supaya nanti memang kita mengetahui karakternya. Karena kan setelah kita teliti ternyata strong point dari Sulawesi dengan Lombok aja udah berbeda. Iya. Berbeda, misalkan kalau Lombok itu ternyata lebih bagus sebagai anti mikrobanya, antibakterinya itu lebih strong dibandingkan dengan Sulawesi. Cuman di Sulawesi dia punya aktivitas untuk anti inflamasi dan juga anti angiogenesis, dan juga kita menemukan untuk uric acid ya, artinya untuk asam urat bagus dan tidak ditemukan di beberapa propolis lain, memang tidak ditemukan senyawa tersebut. Artinya memang tiap tiap tempat beda-beda sehingga kita harus fokus satu-satu. Kalau dari jenis lebahnya sendiri Pak, beda-beda juga nggak atau hanya dari satu jenis aja? Kalau saat ini sih kita masih dari kelulut ya secara umum ya. Karena kalau yang satu lagi, kalau dari apis kita karena belum budaya ya, stoknya kan belum banyak ya. Iya. Itu aja sih sebenarnya alasannya. Kalau kita dapat stok banyak mungkin bisa dipertimbangkan juga begitu untuk melakukan penelitian. Berarti kelulutnya kan kelulut sendiri juga ada subspesiesnya tuh Pak. Itu dibedakan nggak atau berdasarkan lokasinya aja gitu? Kita masih berdasarkan lokasi ya. Memang mayoritas dari Tetragonula sapiens ya. Mungkin dulu bioik kan, tapi sebenarnya kan kalau dari Dokter Ika bilangnya dan Dokter Kahono sapiens ya Tetragonula. Oh itu ya, hanya dari satu jenis itu aja ya Pak? Nanti Lombok ya, berikutnya Lombok kita coba. Oh, tapi belum ini ya Pak. Artinya Pak Sahlan misalnya dari ada nggak Pak yang sudah diteliti misalnya dari satu lokasi ini ada beberapa subspesies, tapi pakannya sama. Artinya satu lokasi itu sama gitu kan tanaman vegetasinya gitu. Itu udah pernah ada penelitian belum Pak? Ternyata hasil propolisnya kandungannya beda nih dari dua jenis yang makan makanan yang sama gitu. Oh, kalau itu beberapa penelitian menyebutkan harusnya sama Pak Bu. Jadi selama dia pakannya sama, hasilnya biasanya sama, nggak meskipun beda. lebahnya beda ya, meskipun Lebahnya beda. beda ya. Betul. Karena memang ada dua pendapat ya. Pendapat pertama, propolis ini diproses juga oleh lebah. Artinya ada bukan hanya getah, tapi ada proses dari lebahnya gitu. Nah, tapi yang sekarang termasuk Profesor Kumazawa, dia lebih cenderung dia tidak diproses. Jadi tinggal diambil aja, ya diambil. Gitu. Nah, kalau diambil itu kalau resource-nya sama ya sama, itu nggak ada bedanya. Oh, ya, artinya tidak hanya diambil itu mesti gimana Pak? Jadi nggak ada proses di tubuh lebahnya gitu? Iya, kan bedanya kalau dulu alirannya itu pakai air liur lebah begitu ya. Nah, ternyata memang setelah diteliti itu masih diragukan. Belum jadi ada. Cuma diambil aja. Nggak ada proses pengunyahan gitu Pak? Untuk dilembutkan gitu getahnya nggak ada? Iya, meskipun ada, tapi hanya dilembutkan saja secara fisik. Tidak ada proses kimiawi di situ. Karena misalkan begini, yang di Lombok ini propolis dari di sana yang memakan satu tanaman tersebut ya, itu dibandingkan dengan getahnya sama percis. Gitu. Jadi memang tidak ada bedanya. Makanya kan yang dilakukan oleh Profesor Kumazawa, yang dilakukan kami ini, kita mencari propolis ini asalnya dari tanaman mana. Gitu. Jadi ternyata memang sangat sama gitu, sama, tidak ada perbedaan. Kalau lihat puncak kalau pakai alat HPLC itu puncaknya sama, karakternya sama, senyawanya sama. Antara si resin langsung dari tanamannya maupun yang sudah diambil sama lebah menjadi propolis gitu ya Pak? Iya, betul. Makanya alirannya sekarang lebih condong tidak diolah sama si lebahnya, hanya diambil saja, dipilih. Jadi dipilih mana resin yang paling bagus, diambil kemudian langsung digunakan. Ya bedanya di situ ya. Kalau si lebah ini, kalau yang sudah menjadi propolis ini sudah terseleksi lah sama si lebahnya gitu ya. Betul. Kalau resin kita masih harus teliti lagi. Ya. Makanya kan kalau Profesor Kumazawa ya, dia itu mencari, dalam tanda petik mencari herbal baru, mencari senyawa obat baru dengan perantara lebah.
Hmm. Jadi kedepannya mungkin kita tidak perlu mengambil propolis dari lebah, tinggal langsung ambil aja dari tanaman. Hmm. Nah, itu yang dilakukan kasus di Okinawa. Di Okinawa sudah diketahui sumber tanamannya dari mana, akhirnya nggak perlu lagi ngambil dari lebah, dia langsung aja ambil tanamannya. Tapi berarti itu bukan propolis lagi dong, Pak, Bukan namanya? propolis lagi, Hmm. iya. Bukan propolis, tapi kan sebenarnya senyawa propolis itu senyawa getah kan. Hmm. Senyawa dari getah. Kita hanya mencari senyawanya dari mana. Tapi Pak, kalau propolisnya si kelulut ini kan dia bersentuhan dengan produk-produk lebahnya tuh Pak, kayak Ya, madu sama bipolen. Itu ada pengaruhnya nggak Pak ke apa ya, antioksidannya atau apanya gitu? Atau gizinya mungkin karena sudah kena proteinnya madu misalnya. Kalau yang resin langsung kan nggak ada tuh Pak. iya. Memang di situ ada pengaruhnya. Memang ada agak berbeda antara propolis yang karakter propolis kelulut sama propolis dari apis. Hmm. Kalau dari apis itu murni ya, karena dia nggak bersentuhan kan. Dia kalau mau Ya, dipanen itu ada di atas. Tapi kalau untuk yang kelulut memang pengaruhnya lumayan. ya. Misalkan asam amino yang dari lebahnya banyak yang terambil. Tapi memang itu karena proses pemisahan sebenarnya. Oh, itu Karena dipisahkan ya pada saat. karena kita waktu panen kan kemungkinan madu masih tersisa di situ, Ya. kemungkinan polen masih tersisa di situ. Jadi prediksi kami itu alasannya karena itu. Hmm. Jadi artinya walaupun bersentuhan pada saat pemrosesan tuh tetap dipisah ya Pak ya, nggak dipakai gitu. Iya dipisah tapi tetap aja akan tercampur kan. Ah, Akan tercampur. Tapi ya biasanya memang kalau beberapa asam amino kan biasanya sumbernya protein ya. mm, Itu ada gitu di dalam propolis. hmm. Nah, yang diteliti sama profesorku siapa? Saya takut salah sebut. Kumazawa. Mazawa, yang di Okinawa itu kan dia berarti kan kalau di Jepang pakai apis ya Pak. Pakai apis, kalau di Jepang pakai apis. Nah itu mungkin bedanya kali ya Pak sama propolis kita Iya, apa namanya bahwa kalau di sana resin sama propolis sama aja. Karena kan propolis yang diambil dari apis, propolisnya nggak bersentuhan dengan produk lebah. Kalau kita kan beda kan, propolisnya dari trigona gitu. iya, cuman kan Ada sisi menarik di situ, Pak. iya, dari situ ada. Hanya ketika penelitian kan dia ngelihatnya dipisahin dulu kan. Dia Oh, pisahkan dulu, kemudian kita lihatinnya. Tapi kalau memang kalau waktu kita melakukan proses di industri kan nggak bisa melakukan proses pemisahan seperti di laboratorium. hmm, Nah, di situ memang bedanya. hmm, Perbedaannya bahwa beberapa senyawa aktif yang memang dari produk lebah lain seperti madu dan apa polen ya, itu memang biasanya bawa terambil ya. terbawa. Oke, oke. Ah, terus dari yang sudah berjalan nih Pak di Indonesia kan banyak ya penghasil apa ya karena sudah mulai terbuka nih wawasannya tentang lebah kelulut terutama terus potensinya menghasilkan propolis dan apa namanya ketika ada peluang di situ biasanya ada yang memanfaatkan tidak secara positif semua gitu kan Pak ada yang Hmm. melakukan kecurangan dan lain-lain gitu. Nah itu Bapak ada harapan dan pesan terhadap pelaku perlebahan di Indonesia ini Pak? Kecurangan gimana maksudnya? Ya, ya kayak apa namanya madu. Kalau yang madu kan udah banyak ya Pak. Madu palsu gitu. Nah kita nggak tahu nih propolis, propolis palsu gitu apa ada atau enggak. Sekarang belum banyak kedengeran gitu. Nah mungkin Di Pak kita Sahlan mungkin, seperti. iya, di kita kayaknya nggak banyak. Yang banyak itu di Cina. Di Cina emang sudah mulai itu. Nah itulah kita Di mesti Cina sudah hati-hati mungkin mulai. Pak, perlu ada pesan-pesan dari Pak Sahlan nih sebagai peneliti propolis. Iya, kemungkinan besar yang pemalsuan dari propolis ini adalah mengambil getahnya langsung. Hmm. Jadi misalkan dari getahnya langsung diambil, kemudian dia mix dengan propolis yang memang dari lebah. Gitu. Ini yang terjadi di Cina, gitu ya. Tapi Sudah ya mohon Pak. maaf, sudah mulai terjadi. Mereka sekarang mencari apakah itu sumbernya dari resin apa dari propolis gitu. Sudah mulai begitu, sudah mulai melakukan penelitian ke arah situ. Jadi kemungkinan ada kecurangan ada gitu ya. Kemungkinan itu dari situ. Kemudian yang kedua, kecurangan yang lain karena ini kan getah ya sumbernya ya dan
biasanya warnanya hitam. Jadi kita kan nggak tahu apakah itu dicampur dengan senyawa lain atau tidak. Jadi kemungkinan itu juga ada. Gitu. Misalkan dia campur dengan getah yang lain, gitu. Kan relatif getah kalau sudah lama kan hitamnya, Bu ya. Teroksidasi juga ya, Pak. Oksidasi juga. Gitu. Nah itu kemungkinan kecurangan tuh mungkin banyak di situ. Tapi memang laporan untuk itu nggak terlalu banyak kecuali di mana di apa namanya di Cina gitu ya. Bapak, Pak Sahlan ada harapan khusus terhadap perkembangan propolis di Indonesia, Pak? Ya, insya Allah Indonesia kan punya potensinya cukup besar ya. Dan saya lihat tuh dunia juga sudah mulai melirik ya. Kita publikasi sudah mulai banyak, potensi banyak. Tinggal mungkin mudah-mudahan semakin banyak semakin banyak peneliti nanti akan semakin tereksplor dan bisa masuk ke dunia internasional. Meskipun di dunia internasional juga masih banyak masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kira sih semakin kita makin banyak, makin bangga dengan Indonesia Propolis, insya Allah kita semakin baik. Ya, mudah-mudahan potensi propolis kita semakin bisa digali dan bisa berkembang ya Pak, untuk semakin bermanfaat buat negara kita dan semakin berkah buat kita semua. Amin, amin. Ya. Pak Didi sama Pak Chandra, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan sesuatu, Pak? Pak Didi, nah itu dia. Kok hilang? Sorry. Baik, terima kasih Bu Donita. Luar biasa nih Pak Sahlan nih. Mudah-mudahan terus berkarya terus Pak Sahlan. Kalau saya perhatikan Pak Sahlan juga sering berkolaborasi dengan lintas keilmuan Pak Sahlan ya. Iya, dalam purpose ini. Ini kira-kira bagaimana perkembangannya? Jadi begini Pak Didi ya dan Bu Nita, Pak Chandra. Seorang peneliti itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Artinya dia memang perlu kolaborasi dengan yang lain karena keilmuan itu kan berbeda-beda. Apalagi kalau propolis kan terkenalnya memang buat kesehatan ya. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di di bidang kesehatan gitu ya, itu menurut saya kurang afdol lah ya misalkan. Sehingga kita banyak melakukan kerjasama penelitian. Misalkan dengan Profesor Kumazawa aja kan juga bidangnya berbeda tuh. Profesor Kumazawa lebih ke arah dia kimianya tuh chemical sekali. Kalau saya lebih ke arah technical, jadi ke arah teknik begitu. Jadi kan berbeda tuh antara keilmuan saya dengan keilmuannya Profesor Kumazawa. Sehingga bisa saling melengkapi. Kalau kami bisa banyak di proses dan di product development, Profesor Kumazawa itu lebih ke arah bagaimana mengeksplor sumber-sumbernya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama juga dengan Dr. Siti Farida, Dr. Ada, ya, Obiatul Adawiyah, dengan dokter-dokter yang lain, karena kita mengetahui bahwa propolisnya itu banyak potensinya untuk kesehatan. Misalkan dengan Dr. Farida kita membuat sediaan untuk popula ya, kesehatan feminim hygiene ya, feminim hygiene gitu ya. Kemudian kita produk development yang kita lakukan gitu ya. Kemudian untuk uji klinik kan nggak bisa saya melakukan, maka saya kerjasama dengan Dr. Farida. Kemudian untuk ahli jamu untuk kesehatan kan kita punya kerjasama dengan Dr. Biatul Adawiyah gitu. Kemudian untuk dokter dengan kesehatan gigi, karena propolis juga banyak dilaporkan dan kita menemukan punya potensi untuk gigi, maka kita juga bekerja sama dengan Dr. Seangki, Profesor Rizka, begitu ya, yang Dr. Endang, yang memang beliau berada di dokter gigi, Kalau respon mereka bagaimana Pak terhadap propolis ini Pak? Mereka sangat baik, makanya sampai sekarang kita masih teliti terus begitu, karena potensinya semakin lama semakin bagus. Contohnya misalkan untuk kemarin kita uji klinik di Pangandaran misalkan.
Nah itu ternyata obat-obat yang ada itu sudah resisten. Oh, Ya, oke. jamunya sudah resisten, tidak bisa diobati lagi dengan obat yang ada, sehingga perlu dicari obat lain. Nah, alhamdulillah propolis yang ini bisa begitu. Jadi beberapa jenis jamu yang sudah resisten bisa kita istilahnya bisa kita obatin seperti itu. Jadi challenge-nya ke depan masih cukup luas sekali ya dunia propolis di Indonesia nih. Masih banyak, masih sangat luas begitu. Ya, Karena kan kita juga lagi kerjasama dengan dokter Ide, kita membuat plester mulut misalnya seperti itu. Jadi mulut kalau sakit, sariawan segala macam kan bisa juga kita buat dalam bentuk produknya plester misalnya seperti itu. Nah ini juga kita lagi buat. Kemudian untuk dengan Dr. Nur Hadi juga kita lagi mencoba melihat potensi propolis untuk sistem saraf gitu. Seperti itu. Jadi ya karena dengan banyak kerjasama inilah yang membuat kita bisa lebih banyak menemukan sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih luas pemanfaatan dari propolis tersebut. Seperti contoh sekarang kita lagi menjajaki kerjasama dengan Nagoya University. Ya. Jadi bukan tidak mau dengan di Indonesia, bukan seperti itu, tapi kebetulan aja pas ketemu gitu. Sama dengan Profesor Kumazawa kan pas ketemu di Propolis Conference, ketemu dengan beliau, klop, cocok, ya udah kita kerjasama. Nah ini juga dengan Nagoya University, mahasiswanya Profesor Kumazawa ketemu dengan salah satu dokter urolog, dia tertarik karena potensi untuk asam urat. Karena di Jepang sendiri lagi penelitian untuk penemuan obat baru untuk asam urat. Nah, kayak begitu. Jadi kita menemukan partner peneliti ini ya seperti jodoh lah gitu ya. Ketika udah cocok, ya udah langsung kita bisa melakukan kerjasama. Ya kita ingin bisa banyak lagi kerjasama lainnya. Sekarang kan kita dengan Lombok kan dengan HHBK ya. Pusat penelitian HHBK di Lombok kita kerjasama. Kemudian alhamdulillah kita sudah mulai menemukan hasilnya seperti itu. Oke, pertanyaan itu aja Bu Dianita dari saya buat Pak Sahlan. Oke, Pak Didi, Pak Sahlan. Memang kalau bisa disimpulkan potensi propolis kita tuh masih sangat luas ya. Itu tadi baru dari sisi manusia ya Pak. Kalau di Korea saya dengar mereka juga banyak memanfaatkan propolis untuk perikanan dan untuk hewan-hewan ternak, hewan peliharaan juga ya Pak Sahlan ya. Betul, bahkan untuk vaksin juga bisa. Kita lagi meneliti untuk vaksin ajupan. Yang paling susah itu kan kita begitu kita menemukan atau kita punya ide, kalau kita tidak punya partnernya, susah juga untuk mengimplementasikan. Itu kayak vaksin sekarang. Kan agak susah kita kalau misalkan kita tidak punya partner yang memang imunolog begitu. Punya partner yang yang farmasi begitu. Nah itu kalau tidak ada itu agak susah. Jadi bahkan juga ada juga yang di China ya, itu sudah digunakan untuk pakan ternak. Terutama untuk aktivitas imunologinya ya, untuk imun sistemnya ya. Jadi karena propolis ini sangat bagus untuk daya tahan tubuh, maka biasanya digunakan untuk meningkatkan daya tahan makhluk hidup gitu ya. Apakah untuk ternak, perikanan, termasuk untuk manusia. Nah, termasuk vaksin. Vaksin ini kan supaya respon imunnya cepat begitu masuk vaksin, kemudian kasih propolis, maka tubuhnya meresponnya lebih cepat dibandingkan tanpa propolis seperti itu. Ya. Wah. Mudah-mudahan semakin banyak peneliti yang bisa meneliti propolis dan mengembangkannya ya Pak. Iya. Dan ini kita kan harap. Betul. Ya kan kita kan baru satu tempat juga Bu, 1-2 tempat, masih banyak lagi nih. Iya. Iya. Ya kita sama-sama berharap dan berdoa semoga dari diskusi kita hari ini semakin banyak membuka wawasan dan pemikiran bagi teman-teman yang lain, sehingga kedepannya kita semakin banyak peneliti dan yang bisa mengembangkan produk-produk perlebahan kita. Jadi tidak hanya madu, tapi juga propolis dan juga produk-produk perlebahan yang lain gitu ya Pak ya. Iya. Saya rasa ini juga sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan nih bareng Pak Sahlan, tapi berhubung waktunya juga nggak bisa panjang-panjang ya Pak Didi. Mungkin nanti kita akan bisa adakan FGD atau sesi lain yang bisa membahas lebih banyak lagi dan
bisa diskusi dengan lebih banyak teman-teman yang ingin tahu langsung, ngobrol langsung dengan Pak Sahlan di waktu berikutnya gitu ya Pak Didi ya. Ya tuh, sudah banyak yang minta tuh kapan diskusi dengan Pak Sahlan. Iya. Nanti lain kesempatan. Harus bikin sesi baru lagi kita ini. Iya. Ya ini Ayo, sebagai awal yang baik. Mudah-mudahan nanti banyak yang interest untuk mengembangkan perlombaan kita. Saya rasa kita harus cukupkan di sini ya, Pak Didi dan Pak Sahlan. Ya, siap. Terima Ya, kasih banyak boleh. atas Terima waktunya, kasih. Pak Terima Sahlan. kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur Amin. panjang yang berkah, dan bisa Amin. Amin. membuat perlombaan Indonesia semakin maju lagi. Amin. Amin. Ya, dari saya sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sahlan.